Di tengah hiruk-pikuk restoran mewah di pusat Jakarta, Andi menatap piring kosong di depannya dengan hati yang hancur. $50 terakhirnya telah habis untuk kencan buta yang tak kunjung datang. Siapa sangka, pria tampan berjas mahal di meja sebelah yang ternyata seorang CEO miliarder itu akan menjadi penyelamat sekaligus ujian terberat dalam hidupnya sebagai ayah tunggal gai. Andi menghela napas panjang, tangannya gemetar saat meraih gelas air putih yang sudah hampir habis. Malam ini seharusnya menjadi awal baru, kesempatan terakhirnya untuk mencari seseorang yang bisa menerima dirinya apa adanya, seorang pria yang mencintai pria seperti dirinya. Tapi aplikasi kencan itu hanya membawa kekecewaan lagi. Rian, anak laki-lakinya yang berusia 5 tahun, sedang menunggu di rumah kontrakan kecil di pinggir kota. Mungkin sudah tidur dengan perut kenyang dari mie instan murah yang Andi beli kemarin. Kenapa aku selalu gagal, gumam Andi dalam hati, matanya berkaca-kaca mengingat bagaimana keluarganya di kampung Solo menolaknya mentah-mentah 3 tahun lalu saat dia akhirnya berani mengaku bahwa dia gay. Ibu dan bapaknya, orang-orang yang taat beragama, langsung meminta cerai dari istrinya dulu, meski pernikahan itu hanya topeng untuk menyembunyikan identitasnya. Sekarang dia sendirian, bekerja sebagai karyawan administrasi dengan gaji pas-pasan, sementara biaya sekolah Rian dan obat-obatan semakin menumpuk. Restoran ini, dengan lampu kristalnya yang berkilauan dan aroma makanan mewah, terasa seperti dunia yang tak pernah bisa dia sentuh. Tiba-tiba suara lembut dari meja sebelah menyela pikirannya. "Ma, Anda baik-baik saja?" Kelihatan seperti kehilangan sesuatu yang penting. Andi menoleh, dan matanya bertemu dengan sepasang mata coklat hangat milik seorang pria Indonesia berusia sekitar 40 tahun, kulit sawo matang, rambut rapi, dan senyum yang membuat jantungnya berdegup kencang. Pria itu mengenakan kemeja putih yang jelas-jelas mahal, arloji di tangannya berkilau di bawah cahaya. "Saya Rea," kata pria itu sambil mengulurkan tangan. Andi ragu sejenak, tapi tangannya terulur juga. "Andi." "Dan ya, saya kehilangan harapan malam ini." Rea tertawa pelan, suaranya seperti musik di tengah kebisingan restoran. "Kalau begitu, izinkan saya traktir kopi. Cerita saja, siapa tahu bisa membantu." Andi tidak tahu bahwa malam itu adalah awal dari segalanya. Mereka berbincang lama, dari topik pekerjaan hingga mimpi-mimpi kecil. Rea ternyata CEO sebuah perusahaan teknologi besar di Jakarta, tapi dia tak sombong. Dia mendengar cerita Andi tentang Rian dengan penuh perhatian, mata tidak pernah menilai. Saat Andi pulang malam itu dengan taksi yang dibayarkan Rea diam-diam, hatinya sudah bergetar. Tapi besok pagi, saat Rian bertanya papa kemana semalam, Andi hanya tersenyum dan berkata papa cari makan enak buat kita berdua. Dia tak berani bilang lebih, karena di Indonesia, menjadi ayah tunggal gai berarti hidup dalam bayang-bayang prasangka. Keluarga besarnya masih sering telepon, memaksa dia kembali normal. Teman-temannya di kantor mulai curiga saat dia tak pernah cerita tentang pacar perempuan. Dan sekarang, Rea, apakah ini kesempatan atau jebakan lain? Hari-hari berikutnya, pesan dari Rea mulai berdatangan. "Bagaimana Rian hari ini?" tanya Rea suatu pagi. Andi tersenyum baca itu sambil menyiapkan sarapan mie goreng untuk anaknya. Rian kecil itu, dengan mata bulat dan senyum polos, adalah segalanya bagi Andi. Dia tak mau Rian mengalami bullying seperti yang pernah dia dengar dari teman gay lain. "Papa, hari ini sekolah ada pertunjukan, kamu datang ya?" pinta Rian. Andi mengangguk, meski tahu gajinya bulan ini hampir habis untuk sewa rumah. Malam itu, saat Rian tidur, Andi membalas pesan Rea.
Rian baik-baik saja. Terima kasih kemarin. Rea langsung balas, kalau boleh, besok saya ajak kalian makan malam. Bukan kencan, hanya teman. Andi ragu tapi akhirnya setuju. Besoknya, di sebuah warung makan sederhana yang Rea pilih agar tak membuat Andi canggung, mereka bertiga duduk bersama. Rea bermain dengan Rian seperti ayah kandung, mengajari anak itu cara makan sate tanpa belepotan. Andi memperhatikan dari samping, hatinya hangat tapi takut. Dia terlalu baik, pikir Andi. Saat pulang, Rea mengantar mereka dengan mobil mewahnya. Andi, saya tahu hidupmu berat. Kalau butuh bantuan, bilang saja. Andi menggeleng tegas. Saya tak mau sedekah. Saya ayah, harus bisa sendiri. Rea tersenyum hormat. Bukan sedekah. Hanya dukungan. Malam itu Andi tak bisa tidur. Dia membuka oto lama saat masih menikah dulu, berpura-pura bahagia. Sekarang dengan Rea, rasanya seperti ada cahaya baru. Tapi di luar sana, Jakarta yang ramai ini penuh dengan mata yang siap menghakimi. Seminggu berlalu sejak pertemuan pertama itu, dan Andi merasa dunianya mulai berubah pelan-pelan. Pagi-pagi, saat mengantar Rian di pinggiran Jakarta yang kumuh, Andi sudah dapat pesan pagi dari Rea. Selamat pagi, semoga harimu menyenangkan. Kalau ada apa-apa, hubungi aku. Andi tersenyum, tapi langsung menyimpan ponselnya. Di kantor, rekan kerjanya mulai bertanya-tanya. Andi, akhir-akhir ini kamu kelihatan lebih cerah. Ada pacar baru ya, goda seorang teman perempuan. Andi hanya tertawa gugup, biasa saja. Tapi dalam hati, dia tahu ini berbahaya. Bosnya, Pak Hadi, orang yang sangat konservatif, pernah bilang di rapat bahwa orang seperti itu tak pantas kerja di perusahaan besar. Andi takut kalau rahasianya terbongkar, dia akan kehilangan pekerjaan satu-satunya. Sore harinya, saat pulang, Andi mampir ke pasar tradisional untuk beli sayur murah. Rian ikut, kecilnya berlari-lari senang. Papa, besok kita main ke taman lagi sama Om Rea, tanya Rian tiba-tiba. Andi terkejut, kamu suka Om Rea? Rian mengangguk antusias. Dia baik, kasih aku mainan mobil-mobilan kemarin. Andi diam, hatinya campur aduk. Di satu sisi, senang melihat anaknya bahagia. Di sisi lain, takut kalau keluarganya tahu. Malam itu, telepon dari ibunya datang seperti biasa. Andi, kapan kamu pulang ke Solo? Ibu sudah cari jodoh buat kamu, perempuan baik-baik dari masjid. Rian butuh ibu. Andi menggigit bibir. Bu, aku baik-baik saja di sini. Rian juga. Ibu menghela napas berat. Kamu masih ingat dosa itu? Jangan bikin keluarga malu. Kata-kata itu menusuk seperti pisau. Andi duduk di tepi ranjang, air mata jatuh. Dia ingat masa kecilnya di desa, saat dia merasa berbeda tapi tak berani bilang. Pernikahan dengan mantan istrinya adalah kesalahan terbesar, meski dari situ lahir Rian yang dia cintai lebih dari apapun. Keesokan harinya, Rea mengajak bertemu lagi, kali ini di taman kota. Rian bermain ayunan sementara Andi dan Rea duduk di bangku. Kamu kelihatan lelah, kata Rea pelan. Andi menceritakan tentang telepon ibunya. Rea mendengar tanpa menghakimi. Di Indonesia ini memang berat, Andi. Aku juga pernah lewat jalan yang sama. Keluargaku di Medan hampir memutus hubungan saat aku bilang aku gay. Tapi aku bangkit, bangun perusahaan ini dari nol. Andi menatapnya kagum. Rea tak hanya kaya, dia kuat. Kenapa kamu bantu aku, tanya Andi.
Rea tersenyum. Karena aku melihat diriku di kamu. Dan aku suka kamu, Andi. Bukan kasihan, tapi sungguhan. Kata-kata itu membuat Andi terdiam lama. Malam itu saat Rian tidur, Andi menangis sendirian. Apakah dia berani mencoba? Tapi besok pagi bencana kecil datang. Di kantor ada gosip bahwa ada karyawan yang aneh, dan Pak Hadi memanggil Andi ke ruangan. Andi, saya dengar kamu sering ketemu pria kaya. Jangan bikin nama perusahaan jelek ya. Andi merasa dunia runtuh. Dia pulang lebih awal, memeluk Rian erat. Rea menelepon malam itu. Aku dengar dari teman. Mau aku bantu cari kerja baru? Andi menolak lagi. Aku harus mandiri, Rea. Demi Rian. Rea mengerti, tapi tawaran tetap terbuka. Akhir pekan, mereka bertiga pergi ke pantai Ancol. Rian bermain pasir, Andi dan Rea berjalan di pinggir air. Tangan mereka hampir bersentuhan, tapi Andi menarik diri. Aku takut, Rea. Kalau orang tahu, Rian yang kena dampaknya. Rea mengangguk. Aku sabar. Kita pelan-pelan. Tapi di balik itu, tekanan semakin besar. Teman lama dari kampung menelepon, Andi, orang tua kamu sakit karena khawatir kamu. Pulanglah, nikah lagi. Andi merasa terjebak. Malam itu, dia membuka laptop, melihat lowongan kerja lain. Hidupnya seperti roller coaster, tapi Rea adalah jangkar yang tak terduga. Bulan berikutnya berlalu dengan campuran manis dan pahit yang membuat Andi semakin dewasa. Setiap pagi, dia bangun lebih awal untuk menyiapkan Rian ke sekolah, lalu berangkat kerja dengan hati was-was. Gosip di kantor semakin menyebar, dan Pak Hadi mulai memberi tugas berat yang tak masuk akal. Kamu harus buktiin loyalitasmu, kata bosnya suatu hari. Andi tahu ini karena curiga soal orientasinya. Sore harinya, saat pulang, dia mampir ke rumah teman lamanya, Budi, satu-satunya orang yang tahu rahasianya sejak dulu. Budi, seorang guru yang juga gay tapi sudah menikah demi keluarga, menasihati Andi, jangan bodoh. Ambil kesempatan dengan Rea itu. Dia kaya, bisa lindungi kamu dan Rian. Andi menggeleng. Aku tak mau jadi simpanan. Aku mau dicintai apa adanya. Budi tersenyum sedih. Kamu terlalu idealis. Di negara ini, kita harus bertahan. Malam itu, Rea datang ke kontrakan Andi dengan membawa makanan untuk Rian. Anak kecil itu langsung memeluk Rea, Om Rea. Main lagi ya. Mereka bertiga makan malam sederhana, tertawa seperti keluarga kecil. Andi merasa hangat, tapi saat Rian tidur, Rea bicara serius. Andi, perusahaanku lagi buka lowongan. Kamu cocok. Gaji lebih baik, jam kerja fleksibel buat Rian. Andi ragu lagi. Kalau aku terima, orang bilang aku naik karena kamu. Rea memegang tangannya pelan. Ini bukan karena itu. Ini karena kamu pantas. Sentuhan itu membuat Andi merinding, tapi dia tarik tangan. Berikan waktu. Keesokan harinya, krisis datang lebih cepat. Ibu Andi datang tiba-tiba ke Jakarta, membawa tas besar. Ibu tak tahan lagi. Kamu harus pulang, nikah dengan anak tetangga. Rian butuh ibu. Andi panik, Rian bersembunyi di kamar. Bu, aku tak bisa. Aku gay, Bu. Aku cinta pria. Ibu menangis histeris. Kamu bikin malu keluarga. Allah tak ridho. Rea yang kebetulan datang, melihat kejadian itu dari luar. Dia tak masuk, tapi nanti malam menelepon.
Andi, aku di sini. Kalau mau aku temani hadapi ibumu. Andi menolak, tapi air matanya jatuh. Dia menghabiskan malam memeluk Rian, menceritakan dongeng tentang pangeran yang mencintai pangeran lain. Papa, Om Rea pangeran ya? Tanya Rian polos. Andi tersenyum. Mungkin. Hari-hari berikutnya, Ibu Andi tinggal di kontrakan terus memaksa. Di kantor, Pak Hadi memanggil lagi. Andi, saya dapat laporan. Kamu dekat dengan pria itu. Saya kasih kesempatan terakhir, berhenti atau saya pecat. Andi pulang dengan hati hancur. Malam itu, dia cerita semua ke Rea. Ia telepon. Rea diam lama. Andi, inginkan aku bantu. Bukan uang, tapi dukungan. Andi akhirnya menangis. Aku capek sembunyi, Rea. Tapi aku takut kehilangan Rian. Rea datang keesokan paginya bertemu Ibu Andi dengan hormat. Bu, saya Rea. Saya sayang Andi dan Rian. Kami tak salah. Ibu terdiam tapi tak langsung terima. Rea lalu ajak Andi dan Rian ke rumahnya yang mewah di kawasan elite Jakarta. Hanya kunjungan, kata Rea. Rian takjub lihat kolam renang. Andi merasa dunia berbeda. Tapi saat pulang, tetangga kontrakan mulai bergosip. Ayah itu aneh, bawa pria kaya. Tekanan semakin menumpuk. Andi mulai berpikir, mungkin dia harus pindah kerja. Malam itu, dia memutuskan terima tawaran Rea, tapi dengan syarat tak ada hubungan spesial dulu. Rea setuju. Kita mulai dari persahabatan. Tapi hati Andi sudah mulai goyah. Dia jatuh cinta, tapi identitasnya masih jadi beban berat di masyarakat Indonesia yang masih banyak yang tak paham. Pindah kerja ke perusahaan Rea adalah langkah besar yang membuat Andi merasa lebih aman, tapi juga lebih rentan. Kantor baru itu modern di Gedung Tinggi Sudirman dengan rekan kerja yang lebih terbuka. Tapi Andi tetap hati-hati, tak pernah cerita pribadi. Rian senang karena sekarang papa pulang lebih awal, bisa main bareng. Papa, Om Rea jemput kita hari ini, tanya Rian setiap pagi. Andi hanya tersenyum. Rea memang sering jemput, tapi selalu sopan. Suatu hari, saat libur, mereka bertiga pergi ke puncak. Udara sejuk, Rian bermain di kebun teh. Andi dan Rea duduk di teras illa kecil yang Rea sewa. Andi, aku tak paksa. Tapi aku ingin kamu tahu, aku serius, kata Rea sambil memandang matahari terbenam. Andi mengangguk pelan. Aku juga suka kamu, Rea. Tapi keluargaku, masyarakat mereka tak akan terima. Rea memegang bahunya. Kita hadapi bersama. Malam itu, di illa, mereka berbicara panjang lebar tentang masa lalu. Rea cerita bagaimana dia bangun perusahaan dari nol setelah keluarganya di Medan memutuskan hubungan selama 2 tahun. Sekarang mereka terima, pelan-pelan, kata Rea. Andi merasa terinspirasi. Keesokan harinya, saat kembali ke Jakarta, bencana datang lagi. Bos lama, Pak Hadi, menelepon. Andi, saya tahu kamu kerja di tempat itu karena hubungan spesial. Saya akan sebarkan ke semua kenalan. Andi panik. Dia takut Rian kena dampak di sekolah. Rea langsung aktion hubungi pengacara temannya untuk lindungi reputasi. Jangan khawatir, aku urus. Tapi Andi merasa tak enak. Aku tak mau bergantung terus. Suatu malam, Ibu Andi telepon lagi, kali ini marah besar. Tetangga bilang kamu dekat dengan pria kaya itu. Pulang sekarang atau ibu tak anggap kamu anak lagi. Andi menangis di kamar mandi. Rian mendengar, papa kenapa?
Andi peluk anaknya erat. Papa lagi berjuang biar kita bahagia. Rea datang malam itu bawa makanan Aurit Rian. Andi, inginkan aku ketemu ibumu lagi. Kita bicara baik-baik. Pertemuan itu tegang. Ibu Andi menangis, kamu bikin dosa besar. Rea bicara tenang tentang cinta dan tanggung jawab. Ibu tak langsung setuju, tapi mulai ragu. Kasih saya waktu, kata ibu. Andi merasa ada harapan kecil. Di kantor baru, Andi mulai tunjukkan kemampuan. Rekan kerja mulai respek. Tapi suatu hari, anak sekolah Rian bilang, ayahmu gaya. Kata papa saya orang seperti itu berdosa. Rian pulang menangis. Andi hancur. Malam itu dia cerita ke Rea. Aku tak mau Rian menderita karena aku. Rea peluk dia pelan untuk pertama kali. Kita edukasi dia, kita kuat bersama. Andi akhirnya menangis di pelukan Rea. Itu adalah momen pertama mereka dekat secara emosional. Tapi besoknya, berita gosip mulai menyebar di media sosial kecil-kecilan tentang Jeceo dan karyawan baru. Andi panik, tapi Rea tenang. Kita hadapi. Perjalanan ini semakin berat, tapi Andi merasa tumbuh. Dia tak lagi sendirian. Konflik semakin memuncak saat gosip di media sosial mulai viral kecil di kalangan komunitas Jakarta. Rea dekat dengan karyawan pria tunggal, begitu judul berita gosip. Andi takut kehilangan segalanya. Di kantor, beberapa rekan mulai menjaga jarak. Rian di sekolah mendapat ejekan lebih parah. Papa, mereka bilang papa aneh, kata Rian sambil menangis. Andi memeluk anaknya sepanjang malam, hatinya hancur. Papa akan lindungi kamu selalu. Rea datang pagi-pagi bawa pengacara untuk urus kasus bullying di sekolah. Kita pindah Rian ke sekolah baru yang lebih terbuka, usul Rea. Andi setuju meski berat. Ibu Andi menelepon lagi, kali ini menangis. Andi, ibu lihat berita. Kamu benar-benar ayo pulang, kita bicara. Andi pergi ke Solo sendirian, meninggalkan Rian dengan Rea. Di kampung, ayahnya diam saja, ibu menangis. Kamu bikin kami malu di masjid. Andi berdiri tegar. Bu, Pak, aku tetap anak kalian. Rian cucu kalian. Aku tak minta maaf karena mencintai pria. Ayah akhirnya bicara, kalau kamu bahagia, kami coba terima. Tapi pelan-pelan. Andi pulang dengan hati lebih ringan. Saat kembali ke Jakarta, Rea tunggu di stasiun dengan Rian. Papa. Rian lari memeluk. Malam itu, Rea ajak Andi makan malam berdua. Andi, aku ingin kita resmi. Tapi aku hormati kecepatanmu. Andi memegang tangan Rea. Aku siap coba. Mereka mulai pacaran diam-diam, jalan-jalan di malam-malam hari, pegangan tangan di mobil. Tapi tekanan kerja semakin berat. Perusahaan Rea mendapat tekanan dari investor konserati. Rea, urus imagemu, kata partner bisnis. Rea hampir kehilangan kontrak besar. Andi merasa bersalah. Mungkin aku mundur saja. Rea larang. Kita lawan bersama. Puncaknya saat Rian sakit demam tinggi. Andi panik di rumah sakit, Rea datang langsung bayar semua biaya tanpa bilang. Andi marah awalnya. Aku bilang tak mau sedekah. Rea peluk dia. Ini bukan sedekah, ini karena aku sayang kalian. Andi akhirnya menyerah, menangis di bahu Rea. Saat Rian sembuh, Andi memutuskan. Rea, aku mau kita terbuka pelan-pelan. Mereka mulai cerita ke teman dekat. Budi tersenyum. Akhirnya,
Tapi keluarga besar masih menentang. Satu paman menelepon jangan bawa nama keluarga jelek. Andi blokir nomor itu. Dia belajar bahwa tumbuh berarti memilih kebahagiaan sendiri. Rea ajak dia dan Rian liburan kecil ke Bandung. Di sana, di bawah bintang-bintang, Rea bilang, Andi, kamu ayah terbaik, pria terbaik. Andi balas cium pipi Rea. Itu momen manis pertama. Tapi kembali ke Jakarta, krisis baru datang. Kantor lama Andi sebarkan surat ipnah. Rea harus hadapi rapat darurat. Andi merasa ini ujian terakhir. Setelah rapat darurat yang melelahkan, Rea keluar dengan senyum. Kontrak aman, Andi. Mereka tak bisa apa-apa lagi. Andi memeluk Rea erat di mobil untuk pertama kali tanpa ragu. Terima kasih sudah bertahan bersamaku. Rian yang duduk di belakang tersenyum, Papa dan Om Rea sekarang keluarga ya. Andi dan Rea tertawa, mengangguk. Bulan-bulan berikutnya, hidup mulai tenang. Andi naik jabatan di perusahaan karena kerja kerasnya sendiri. Keluarga di Solo mulai menerima pelan-pelan, ibu bahkan kirim otorian ke grup keluarga. Masyarakat sekitar masih gosip, tapi Andi tak peduli lagi. Dia dan Rea resmi tinggal bersama di rumah Rea, dengan kamar terpisah dulu demi Rian. Suatu malam, di balkon apartemen mewah menghadap kota Jakarta yang berkilau, Rea berlutut. Andi mau jadi pasanganku selamanya. Bukan hanya pacar, tapi ayah bagi Rian juga. Andi menangis bahagia, ya Rea. Ya. Mereka peluk, Rian ikut bergabung. Tahun berikutnya, mereka adakan acara kecil di Bali, hanya keluarga dekat dan teman. Andi berdiri di pantai, memandang Rea dan Rian bermain air. Dia ingat perjalanan panjang dari $50 terakhir itu hingga sekarang. Identitasnya tak lagi beban tapi kekuatan. Dia tumbuh dari pria ketakutan menjadi ayah yang bangga dan pasangan yang setia. Rea mendekat, pegang tangannya. Kita berhasil, Andi. Di Indonesia yang penuh tantangan ini, cinta mereka membuktikan bahwa ada harapan. Rian sekarang besar, tahu papa-papanya berbeda tapi penuh cinta. Keluarga besar mulai datang kunjungan. Andi tersenyum, akhirnya bebas. Tapi di tengah kebahagiaan, dia tahu perjuangan tak pernah benar-benar selesai, tapi dia siap hadapi. Apakah benar bahwa cinta sejati selalu mengalahkan prasangka masyarakat Indonesia, atau justru identitas seseorang harus dikorbankan demi keluarga? Benar atau salah menurut kalian?